Ya, itu tadi Pai Ehsan dengan kemampuannya bermain gitar dengan cara yang tidak lazim. Satu performance yang luar biasa dan ini sebenarnya mencitrakan kemampuan anak-anak atau putra-putri bangsa Indonesia yang luar biasa. Dan kita tahu banyak sekali anak-anak Indonesia, putra-putri terbaik Indonesia yang sukses berkarya di luar negeri. Kemampuan dan karya mereka bahkan mendapat pengakuan serta penghargaan di sana. Secara ekonomi mereka juga sudah sejahtera. Banyak yang masih memikirkan untuk kembali ke Indonesia. Siapa mereka dan apa yang mereka lakukan? Mari kita panggil Daliana. Daliana, terima kasih banyak sudah mau datang ke acara ini. Saya dengar Anda sebelum ini tinggal dan bekerja, berkarya di Belanda, betul? Betul, Bung. Jadi baru aja sebulan ini suami saya Florian yang duduk di depan sama saya, kita baru pulang ke Indonesia. Boleh tahu berapa lama Anda di Belanda? Kurang lebih 11 tahunan. 11 tahun? Ya, 11. Dulu ke Belanda ngapain? Jadi waktu itu setelah lulus S1 arsitektur di Untar, setelah bekerja di Indonesia 1 tahun, saya memutuskan untuk ngambil S2 di Belanda. Waktu itu di Belanda ada sekolah arsitektur yang terkenal, Berlage namanya. Sekolahnya rada eksperimental, jadi emang saya bukan milih negara Belandanya, tapi emang sekolahnya menarik gitu. Sekolah arsitektur eksperimental, gitu. Jadi awalnya sih Anda belajar di sana sampai tingkat apa? Sebetulnya sekarang lagi menyelesaikan S3, tapi berhubung banyak kegiatan-kegiatan menarik, penyelesaiannya ditunda sebentar. Jadi S2-nya sudah lulus, S3-nya itu sebetulnya menyelesaikan S3 kan nggak begitu ada batas waktunya, jadi bisa dipending dulu. Jadi Anda lebih memilih kembali ke Indonesia dulu? Betul. Saya dengar sebagai arsitek, Anda kan sudah punya banyak karya di sana, hidupnya sudah enak, sudah bersuamikan orang Jerman, ya, dan relatif penghargaan terhadap Anda dan karya-karya Anda di sana sudah cukup banyak. Nah, yang jadi pertanyaan mengapa Dana kembali ke Indonesia? Tapi sebelum menjawab pertanyaan itu, bagaimana kalau kita ikuti dulu liputan tentang Dana berikut ini? Anda tinggal di kota besar seperti Jakarta. Apakah Anda pernah merasa bahwa kota yang Anda tempati terasa seperti rumah yang sudah tak layak huni? Ditambah lagi dengan segala permasalahan lain seperti banjir dan kemacetan yang sering mengganggu aktivitas Anda sehari-hari. Hal ini pernah dirasakan oleh Daliana Surya Winata, lahir di Jakarta dan lulus pendidikan arsitektural dari Universitas Tarumanegara. Wanita yang akrab disapa Dana ini melanjutkan pendidikan di Berlage University di Rotterdam, Belanda, dan bekerja di firma seperti Office for Metropolitan Authorities atau disingkat OMA, dengan karya-karyanya yang mengagumkan. Menempuh studi S3 dan mengajar di Universitas Delft dan Erasmus di Belanda, Dana pernah meraih penghargaan Indonesian Diaspora Award for Innovation tahun 2012 dan Archineas Award for Architecture Exhibition 2012. Impian ibu satu anak ini menjadikan Jakarta kota yang layak huni, membawanya kembali ke Indonesia. Oh, saya sih senang sekali kalau dia di Indonesia malah. Karena di Indonesia ini kan juga bisa berkembang kita, siapa-siapa aja. Dia juga nggak pernah dari luar negeri dulu kan, dia juga dari Indonesia berkembang. Jadi keluar memang ada bagusnya anak-anak sekolah di situ ada lebih baik. Tapi kalau dia dapat membantu negeri ini, dia kan banyak yang dia bisa kerjakan untuk negara berkembang kan. Negara yang sudah settle down itu, negara yang sudah seperti Eropa, mereka kan tidak terlalu banyak yang harus diurusin. Nah, Indonesia ini banyak sekali. Nah, mungkin tuh saat-saatnya yang paling bagus mungkin dia pulang sekarang ini.
Kapabilitasnya sebagai seorang urban planner membuat dirinya kemudian berkolaborasi dengan suaminya sesama arsitek, Florian Hazelman, mendirikan kantor mereka sendiri yang berbasis di Rotterdam, Belanda, Munich, Jerman, dan Bandung, Indonesia. Salah satu karya yang sudah mereka hasilkan adalah sebuah taman film yang sudah tak asing lagi bagi warga Bandung. We share the project, we talk about how to deal with it, what could be the concept, how could we tackle it, and I work more on the design part, and Daliana is working more on the communication part, talking with the client and this sort of things. So, you know, we are complementary working on the project, so as a team. I think Daliana is a very good networker. She's very capable of meeting people and, you know, also convincing the people that what Xiao is doing is a good thing, and then further to collaborate with us. Dana saat ini masih terus mengerjakan beberapa konsep yang berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk diantaranya adalah konsep micro library, konsep kampung vertikal Muara Angke, konsep social mall, dan konsep super kampung 2045. Tapi kalau saya lihat concern Dana di Indonesia adalah berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tidak hanya arsitektur sebagai bangunan tunggal begitu. Tapi kalau saya lihat Dana sangat berkepentingan, sangat concern dengan hal-hal yang sifatnya lebih luas dari itu. Misalkan tentang perbaikan kota gitu, melalui arsitektur. Walaupun tinggal di Rotterdam waktu itu selama sekian tahun, toh Dana masih selalu menyempatkan diri untuk memikirkan tentang kondisi Indonesia. Terutama dalam kasus yang lebih spesifik tentang Jakarta sebetulnya. Karena Dana berasal dari Jakarta dan merasa bahwa kotanya itu memang sudah tidak layak huni begitu ya. Bagi Dana, banyaknya masalah yang ada di Indonesia membuka kesempatan bagi dirinya untuk berkarya dan berinovasi. Ya, apa sejak kecil dulu memang Anda bercita-cita menjadi arsitek? Sebetulnya emang dari dulu suka gambar sih awalnya. Dan cita-citanya sih jadi pembuat komik atau graphic designer. Oh, dulunya? Gitu, dulunya. Terus ibu saya waktu itu menyarankan kenapa nggak masuk arsitektur aja. Karena kalau masuk arsitektur itu bukan cuma nantinya mendesain bangunan gitu katanya. Itu lebih ke konstruksi cara pikir. Jadi kalau nanti udah jadi lulus arsitektur, sebetulnya masih bisa terbuka gitu mau ke bidang yang mana aja. Oh, jadi komikus juga masih bisa ya? Betul, sebetulnya. Tapi akhirnya pas saya tahun ketiga di arsitektur, saya ketemu dosen-dosen yang betul-betul membuka mata saya di Untar. Ada Pak Agus, Pak Gunawan Cahyono, waktu itu dia ngajar di Untar. Dan membuka mata saya bahwa arsitektur itu lebih dari sekedar mendesain bangunan yang biasa-biasa aja, tapi bisa juga berbuat sesuatu buat masyarakat dengan membuat arsitektur yang berguna buat kota gitu. Sejak kapan Anda merasa bahwa kemampuan atau keahlian Anda di dalam bidang arsitektur ini bisa memberi manfaat secara sosial? Sejak kapan kesadaran itu lahir? Sebetulnya kesadaran ini lebih saya rasakan waktu berada di Belanda gitu. Jadi saya kan orang Jakarta, lahir di Jakarta, 23 tahun saya tinggal di Jakarta, menghirup polusi Jakarta dan mengalami kemacetan Jakarta. Ah, yang benar, saya nggak ada rasa apa-apa. Nggak ada masalah kita ya. Tahu-tahu mati aja. Jadi pesimis banget deh waktu di Jakarta tuh merasakan arsitektur itu belum tentulah bisa betul-betul berkontribusi pada kota karena bagaimana sih dampak arsitektur yang kecil itu kepada seluruh kota kan susah. Begitu saya belajar S2 di Berlage di Belanda, jadi di Belanda itu ada kultur di mana landscape, arsitektur sama tata kota tuh jadi satu, terpadu jadi satu kesatuan. Jadi nggak mungkin membuat arsitektur yang nggak memikirkan bagaimana kota itu, nggak mungkin membuat tata kota tanpa memikirkan nanti arsitektur harus bagaimana. Karena keterkaitan ini saya mencoba merefleksikan diri dan karena melihat dari jauh ya Jakarta itu potensi-potensi ruang urbannya malah jadi kelihatan dari luar negeri gitu. Dan Anda merasakan bahwa ada masalah di perkotaan kita ini ya, terutama kota-kota besar di Indonesia. Selain ada masalah, ada potensi juga. Jadi kalau masalah udah tahu deh listnya udah panjang banget, tapi potensinya listnya baru sedikit.
Dan potensi-potensi ini kita garap bersama Indonesian Diaspora Network di Belanda. Kita coba rumuskan ada potensi kota apa aja sih yang misalnya dimiliki Jakarta gitu. Ada kampung gitu. Jadi kampung tuh sebenarnya jangan dilihat sebagai hal yang negatif, tapi potensi karakter gitu, kemungkinan pengembangan sebuah kota. Terus PKL juga bukan masalah. PKL itu sebenarnya potensi kalau ditata dengan baik. Pedagang kaki lima ya. Pedagang kaki lima. Tapi kembali ke negeri Belanda, di sana Anda sudah punya beberapa karya. Apa ciri khas dari karya Anda bersama tentu saja suami dan teman-teman di sana? Apa karya Anda? Saya sempat bekerja di beberapa biro arsitektur di Belanda yang cukup ternama gitu. Jadi habis lulus S2 kebetulan saya diterima di OMA, Office for Metropolitan Architecture. Pendirinya tuh namanya Rem Koolhaas. Rem Koolhaas tuh arsitek yang cukup terkenal di dunia karena dia tuh punya konsep-konsep urban arsitektural yang nggak biasa gitu dari arsitek yang lain. Jadi kalau nggak kerja di sana nggak dapat visa juga, nggak bisa tinggal di situ. Karena itu kantor yang lumayan terkenal, jadi pemerintahnya ngasih visa gitu, dianggap signifikan. Terus di dalam kantor itu saya ngerjain beberapa proyek, ada proyek urban planning, arsitektur juga, tapi semuanya selalu terkait dengan kota gitu. Misalnya bank project di London, saya di dalam tim OMA, kita ngerjain tampak bangunannya sampai ganti 50 kali gitu, desain ulang, digambar ulang, supaya sesuai dengan konsep perkotaan di Central London. Sempat juga ngerjain urban planning di Irak. Irak? Iya, di Irak. Wow. Setelah saya bekerja di beberapa biro, saya sama Florian membuka biro Shaw. Waktu itu kita kedapatan proyek rumah yang bisa energy efficient di Jerman. Jadi anak-anak di Jakarta, saya juga sebagai korban ya, anak-anak Jakarta yang lahir di Jakarta itu nggak mengenal taman bermain, ruang hijau yang layak, itu pemotongan hak asasi manusia.